Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Ismi Widiani MPD, yang saya hormati kepada rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Angga sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan memandu pada acara kali ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, acara yang ketiga yaitu penutup. Untuk menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh materi pertama kepada Fatima. Pemateri kedua yang akan dibawakan oleh Usmia, Adit, dan Syifa. Pemateri ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri sebagai moderator. Pemateri keempat yang akan dibawakan oleh Syifa dan Briesi. Kepada pemateri pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dari PGSD semester 1. Saya akan sedikit menjelaskan tentang persegi panjang. Di sini kita lihat ada persegi panjang. Persegi panjang itu mempunyai 4 sisi. Ini sisi pertama, sisi kedua, ketiga, dan sisi keempat. Sisi pertama dari atas, dari bawah ke atas itu bisa disebut panjang. Sisi kedua dari samping ke samping disebut lebar. Sisi ketiga dari bawah, dari atas ke bawah itu panjang, dan sisi terakhir dari samping ke samping itu lebar. Nah, yang kita cari itu apa sih? Yang pertama ada keliling, dan yang kedua ada luas. Rumusnya itu apa? Yang keliling banyak ya. Ada panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Ada 2P ditambah 2P, 2L, maaf 2L. Ada 2 dikali dalam kurung panjang tambah lebar. Kalau rumus luas itu simpel, cuma panjang dikali lebar. Nah, ini adalah rumus keliling dan luas dari persegi panjang. Langsung kita ke contoh soal aja ya. Yang pertama ada panjangnya ini misal ada 8 dan lebarnya ada 4. Yang kita cari pertama ada keliling. Jika ditanyakan keliling, maka yang kita cari keliling. Misal rumus keliling yang kita pakai itu yang ketiga, 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nih, keliling 2 dikali panjangnya berapa? Ini 8 ditambah lebarnya berapa? 4. Kita tulis di sini keliling lagi karena kita masih mencari keliling ya. 2 dikali 8 ditambah 4 berapa sih? 8 ditambah 4 12. Tinggal tulis di sini 12. Nah, keliling 2 dikali 12 berapa? 24 cm. Nah, di sini maaf ya sentimeter, dan di sini simpel. Tinggal kita yang luas. Luas rumusnya tadi berapa? P dikali L. Simpel. Luas panjangnya berapa? 8 dikali Luas kebalik. Luasnya 4 cm. Luas 8 dikali 4 berapa? 8 kali 4 32 cm kuadrat. Simple banget. Di sini tadi kita sudah mencari soal dasar. Terus yang kedua ada soal yang sesuai dengan kehidupan. Yang pertama, Ya udah. Di sini ada soal Pak Sony memiliki kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 7 meter. Berapakah
keliling kebun tersebut. Nah, di sini sih kita sudah diketahui ya panjangnya berapa, 12 meter, dan lebarnya 7 meter. Yang ditanyakan adalah keliling. Kita masukin nih rumus keliling. Di sini keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya berapa sih? 12 meter. 12 ditambah lebarnya 7 meter. 2 dikali 12 ditambah 7 itu 19. Jadi keliling 2 dikali 19 itu berapa? 38. Jadi keliling kebun Pak Sony itu kelilingnya jadi 38 meter. Mudah ya teman-teman? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada materi pertama yang sudah memaparkan materi pada kali ini, selanjutnya yaitu materi kedua yang akan dibawakan oleh Kusnia Adita Cita. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnia. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai trapesium dan juga rumusnya bagian luas. Trapesium merupakan segi 4 yang memiliki 4 sepasang sisi yang menghadapkan sejajar. Baik, bisa dilihat di sini ada contoh trapesium. Ada sisi A yaitu 10 cm, sisi B 6 cm dan tinggi 5 cm. Yang ditanyakan di sini adalah luas. Teman-teman ada yang tahu rumus luas trapesium bagaimana? Yaitu luas sama dengan A ditambah B per 2 dikali tinggi. Kita masukkan ya jawab. Diketahui sisi A sama dengan 10 cm, sisi B sama dengan 6 cm, dan tinggi sama dengan 5 cm. Kita masukkan rumusnya, yaitu luas berarti L, lalu A ditambah B berarti A 10 ditambah B nya 6 per 2 dikali tingginya berapa? 5 ke bawah. 10 ditambah 6 16 per 2 dikali 5. Nah, lalu 16 dibagi 2 8 dikali 5 sama dengan 40 cm per segi. Jadi luas trapesium adalah 40 cm per segi. Baik teman-teman, tadi sudah saya jelaskan mengenai bagaimana mencari luas. Bisa lihat di papan board. Di sini kita masuk bagaimana mencari sisi A ya. Nih, sini misalnya luasnya itu 150 cm persegi. Lalu berapa panjang sisi A trapesium? Kita diketahui dulu. Diketahui luasnya itu adalah 150 cm. Lalu sisi B-nya yaitu 12 cm dan tingginya yaitu 10 cm. Nah, yang ditanyakan kan berapa A ya? Kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah sisi A sama dengan 2 dikali luas per tinggi dikurangi sisi B.
kita masukkan sisi A sama dengan 2 dikali luasnya berapa tadi? Luasnya 150 cm. 2 dikali 150 per tingginya berapa? 10 cm dikurangi sisi B. Sisi B yaitu 12 cm. Nah, lanjut. 2 dikali 150 yaitu 300 per 10 dikurangi 12. 300 dibagi 10 yaitu 30 dikurangi 12. 30 dikurangi 12 yaitu 18. Nah, jadi panjang sisi A trapesium adalah 18 cm persegi. Begitu. Udah. Nah, teman-teman, bagaimana kalau misalkan yang ditanyanya itu sisi B atau tinggi? Nah, untuk sisi B itu sama saja seperti sisi A. Rumusnya seperti ini. Kalau ditanya sisi B ya, sisi B sama dengan 2 dikali luas per tinggi dikurangi sisi A. Nah, seperti itu. Lalu untuk tinggi, kalau misalnya ditanya tinggi itu seperti ini. Tinggi, ini rumus tinggi ya. Tinggi sama dengan 2 dikali luas per A ditambah B. Ya. Jadi kalau yang sisi B itu kayak tadi kurang lebih caranya kayak ditanya sisi A. Nah, kalau yang tinggi ini kita rumusnya seperti ini. Jadi A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada, dan luasnya itu sudah ada. Jadi tinggal dimasukkan saja ke rumus seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa mengerti yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Warman. Di sini saya akan menjelaskan trapesium dari rumus keliling. Baik, di sini kita dilihat dari papan bor terdapat contoh soal dari trapesium sama kaki. Diketahui sisi A yaitu 15 cm, sisi B 10 cm, sisi C yaitu 12 cm, dan sisi D yaitu 11 cm. Baik, kita tulis ke yang diketahui dulu, yaitu sisi A sama dengan 15 cm, B 10 cm, C 12 cm, D 11 cm. Yang dipertanyakan yaitu carilah keliling dari trapesium. Berarti yang kita cari yaitu keliling. Sama dengan A tambah B tambah C dan tambah D sama dengan ini A nya ini dapat dari sini ya, kayak diturun-turunin gitu, disebutin A 15, B 10, C 12 dan D 11. Kita jumlahin 15 tambah 10, 15 tambah 10, 12 dan 11. Turunin 5, 10, 8, 4. Jadi jumlahnya itu yaitu 48. Materi dari Adit, saya bakal memastikan ya, benar gak sih hasil A ini 15 itu hitung dari hasil B-nya. Misalkan A ditambah A kelilingnya kan 48, begitu ditambah ditambah A itu kan kelilingnya
48. Nah, A dikurangin B dikurang C dikurang D, hasilnya berapa? Kayak gitu. Misalkan nih, nilainya kan 48. Nah, si B ini 10 kan? Si C hasil ininya 12. Si D ini 11. Nah, 48 dikurang 10 hasilnya 38. 38 dikurang 12 hasilnya 26. 26 dikurang 11 hasilnya 15. Nah, jadi si A ini benar ya, berarti hasilnya itu adalah 15 cm, berarti benar kan? Sekarang kita hitung yang B-nya lagi. Nah, si B ini benar gak sih 10 cm? Nah, 10 cm ya, maaf. B, ininya kan 48. Nah, si B dikurang A dikurang C dikurang D. Nah, 48 dikurang A tadi kan 15. Nah, 48 dikurang 15 dikurang C 12 dikurang lagi 11. Nah, dari sini ya. Nah, 48 dikurang 18 hasilnya berapa? 30. Nah, 30 dikurang 12 hasilnya 22 ya? 18. 22 kan? 22. Nah, 22 dikurang 11 hasilnya 11. Bu, 30 dikurangi 12 itu 18. Oh ya, maaf. 30 dikurang 12 itu 12. 18. 18 dikurangi 11 hasilnya 7. 10. Hah? Bener ya? Mohon maaf ya, tadi bukan 18. Nih, dikurang ini 48. Maaf, tadi di sini kan 18. Harusnya A itu 15 ya. Dikurang 15, dikurang C 12, dikurang D 11. Nah, 48 dikurang 15 hasilnya 33. 33. Nah, 33 dikurang 12 hasilnya 21. 21 dikurang 11 hasilnya 10. Nah, 10. Bener kan, teman-teman? Materi kedua, selanjutnya yaitu materi ketiga yang merupakan pemeriksaan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Angga. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang berketupat. Sebenarnya di sini apa sih itu berketupat itu kan? Berketupat itu adalah sebuah bangunan kan yang mirip seperti ketupat. Nah, sama panjangnya itu sisinya itu sama gitu, yang saling berhadapan dan juga sejajar. Namun sisi yang bersebelahan itu tidak saling garis lurus. Terus ada juga rumusnya kayak gini. Luas sama dengan setengah dari diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, contohnya itu ini saya akan memberikan contoh di pelajaran hari ini. Nah, di mana seorang ibu rumah tangga membuat ketupat di hari raya Idul Fitri. Nah, ketupat ABCD yang panjang AB-nya itu 10 cm dan panjang AC-nya itu adalah 12 cm. Dan ditanyakan itu adalah luas ABCD dan juga keliling dari ABCD. Sebelumnya kita gambar dulu dua ketupatnya. Di sini A, B, C, dan D. Nah, yang di situ kan panjang AB itu sama dengan 10 ya, 10 cm. 10. Selanjutnya, sebenarnya kalau kita arsip di sini kan, nih, sini tuh menjadi sebuah segitiga kan. Nih, di sini 10 ininya. Panjang AB ya A ke B itu 10. Terus miringnya itu
Jadi semuanya itu keseluruhan itu 12. Nah, setengah dari 12 itu sama dengan 6. Jadi di sini 6. Kita nyari tinggi dari segitiga ini. Tingginya itu kan belum diketahui nih. Tingginya itu berapa? Nyari tingginya itu apa sih, dengan kita nyari diagonal B gede nih, diagonal B gede. Nyari diagonal B gede. Sisi tingginya itu berdasarkan teorema Pythagoras yang dimana merupakan teorema Pythagoras yang merupakan sisi terpendek itu, atau ya sisi terpendek. Nah, cara hitungnya itu seperti ini. Di sini kan 10. Iya, 10. Nah, ini dikurangi dengan 6. 10 dikurangi 6. Sebelumnya kita kasih kuadrat dulu di sini. Jadi 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Sama dengan 10 kuadrat itu sama dengan 100 ya. 100. Nah, dikurangi 6 kuadrat itu sama dengan 36. 100 kurang 36 itu sama dengan 64. Akar dari 64 itu kan sama dengan 8 ya. Nah, di sini kan udah dicari nih, udah dapat tuh kan. Dan akar dari 64 itu sama dengan 8. Nah, jadi tinggi dari segitiga ini sama dengan 8. Ini 8 ya, di sini. Terus yang dicari kan balik sini, yang dicari kan luasan ya. Luas dari A, B, C, D. Jadi balik ke rumus. Rumusnya itu kan nih. Rumusnya setengah dari diagonal 1 dan diagonal 2. Itu apa rumusnya? Gimana ya? Yang ini kita lihat ya. Luas sama dengan setengah dari diagonal 1 kali diagonal 2. Yang dimana tadi kita dapat tuh 8 ya. Tingginya itu 8. Setengah 8 tambah 8 kan 16 ya. Ya, berarti di sini 16. Terus ini dikali dengan diagonal yang kedua itu 12. Nah, sisanya itu kan 6 ya. Ini oke, kita cari dari yang luas A, B, C, D, di mana luas sama dengan setengah dari diagonal 1 dan diagonal 2. Setengah dari diagonal 1 ini dari diagonal 1. Nah, dari diagonal 1 itu kita dapat tadi 8 ya. 8 tambah 8 itu sama dengan 16. Terus yang dikali sama dengan 12. Nah, si 12 ini kita coret atau dibagiin ya 2. Ini kan sama nih 2, jadi sisa 1. 1 kali 16 itu sama dengan 1 kali 16 itu sama dengan 16. Ini tuh dikali ya. 1 kali 16 sama dengan 16. Terus dikali sama 1. Ini 1 yang ini. Ini kan tadi dicoret, dikali sama 1. Jadi 16 kali 1 itu sama dengan 16. Nah, hasil dari ini kan kita udah dapat nih sama dengan 16. Di sini kan setengah dari 12 itu kan 6. Nah, di sini ada 6 tuh. Kita berarti kalikan 16 dikali 6 sama dengan itu 96 cm. Nah, jadi ya luas dari A, B, C, D itu sama dengan 96 cm. Nyari kelilingnya. Yang dimana keliling di sini kan 10 cm. Berarti keliling sama dengan kita tulis 4 sisinya dulu karena yang sama. Sini sisinya itu sama dengan 10, nah berarti 10. 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Jadi kelilingnya ini adalah 40 cm karena kita memiliki mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hikmahnya di sana. Titik yang memiliki sudut tertentu. Sudut pusatnya. Jarak ini disebut sebagai jari-jari lingkaran dan panjang lengkungnya disebut keliling atau sirkumferensi. Luas lingkaran dihitung dengan menggunakan rumus PI dikalikan dengan kuadrat jari-jari. Baik, perkenalkan nama saya Messi dari PGSD semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus lingkaran. Rumus lingkaran ada dua. Yang pertama di sini ada keliling. Dan yang kedua yaitu ada ruas. Nah, kita bahas tentang keliling dulu ya. Keliling rumusnya yaitu H sama dengan 2 dikali V dikali R sama dengan atau H sama dengan V dikali dikali D. Kita lanjut ke luas ya. Di sini ada L sama dengan V dikali E kuadrat atau L sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Skip tuh. Di sini kita bahas tentang keterangannya dulu ya. Nah, kita bahas keterangan dari K. K itu apa sih? K itu adalah keliling ya. Nah, ini tuh V ya disebutnya. Yang kayak gini namanya V ya. Ini bisa menggunakan 22/7 atau 3,14 ya. Nah, kita lanjut ke R ya. R yaitu jari-jari ya. Dan di sini ada D. D itu adalah diameter. Kita yang pertama yaitu ada diketahui lingkaran dengan jari-jari. Keliling lingkaran tersebut adalah, nah, kita jawab ya. Nah, kita jawab di sini ada diketahui. Yang diketahui apa sih? Nah, yang diketahui kan yang jari-jarinya ya. Berarti kan jari-jari tadi R sama dengan berapa jari-jarinya? Yaitu 20. Lanjut langsung kita jawab. Dijawab. Kita masukkan rumusnya. Yang diketahui kan yang diketahuinya kan jari-jari. Berarti kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita masukkan rumusnya yaitu 2 dikali V dikali R. Nah, lanjut 2 kita tuliskan dikali V. V-nya kita menggunakan 3,14 dikali R-nya berapa? R-nya itu 20. Nah, lanjut 2 dikali 3,14 dikali 20 sama dengan 125,6 cm. Lanjut kita ke soal yang kedua, yaitu ada diketahui sebuah bola berbentuk lingkaran memiliki keliling sebesar
Kita jawab ya. Skip dulu. Itu kan diketahui sebuah bola berbentuk lingkaran memiliki keliling sebesar 60 cm. Hitunglah berapa diameter lingkaran tersebut. Nah, kita jawab ya. Nih, berbeda rumusnya dengan yang ini. Jika yang diketahui kelilingnya dan yang dinyatakan diameter atau jari-jari, maka menggunakan rumus. Nih, rumusnya kayak gini ya. Jika yang diketahuinya adalah diameter, maka keliling lingkaran dibagi hasil V. Jika yang diketahuinya adalah jari-jari, maka keliling lingkaran dibagi V. Sama ya. Nah, kita cantumkan dengan yang soal. Pertama, diketahuinya apa? Yaitu keliling lingkaran ya. Keliling lingkarannya itu ada 60 cm ya. Lanjut kita dijawab. Yaitu kita masukkan rumusnya. Yang kan yang diketahuinya yaitu ada keliling lingkaran dan yang dipertanyakan yaitu diameter. Nah, berarti kita menggunakan yang ini. Diameter sama dengan keliling lingkaran dibagi nilai V. Nah, sama dengan keliling lingkarnya berapa? 60 cm dibagi nilai V. Kita menggunakan 3,14 dan hasilnya 21 cm. Di sini ada soal yang pertama yaitu jika diketahui sebuah lingkaran mempunyai diameter 14 cm, berapakah luas keliling lingkaran tersebut? Nah, kita jawab ya. Kita tulis dulu diketahuinya apa? Nah, yang diketahui kan diameter. Nah, diameter sama dengan 14 cm. Nah, langsung kita jawab, yaitu kita masukkan rumusnya, yaitu luas lingkaran sama dengan 1/4 dikali V dikali D kuadrat. Nah, sama dengan 1/4 dikali, kita menggunakan 22/2 ya V-nya. Jadi 22/7, maaf. Dikali D-nya berapa? D-nya itu 14 kuadrat. Kita tulis saja 14 dikali 14. Karena 14 kuadrat itu sama 14 kali 14. Nah, kita langsung sama dengan 1/4 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 sama dengan 154 cm persegi. Baik, di sini ada contoh soal yang kedua ya. Di sini hitunglah jari-jari yang mempunyai luas 200,96 cm persegi. Luas lingkarannya sama dengan V dikali R kuadrat. Nah, kita jawab ya. Diketahui luas lingkaran 200,96 cm persegi. Dijawab nah, karena yang diketahuinya yaitu jari-jari, jadi kita menggunakan yang ini ya. R sama dengan akar luas lingkaran
dibagi nilai V sama dengan ruas lingkarannya itu kan 200,96 dibagi nilai V, kita menggunakan 3,14 ya V-nya. Jadi sama dengan akar 64. Nah, akar 64 tuh hasilnya berapa sih? Nah, hasil dari akar 64 yaitu 8. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir yang sudah merupakan seluruh materi atau setengah dari materi kali ini, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami paparkan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum